Halo adik-adik, dengan saya Kakak Gihon, dengan ditemani oleh Kakak Luis dan Leonard, akan menjelaskan materi tentang perhitungan panjang, berat, dan waktu. Next, berikut adalah referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Next, dengan saya Kakak Gihon akan menjelaskan tentang materi perhitungan panjang. Nah, untuk mengukur panjang, kita bisa memakai penggaris yang ada di sebelah kiri, meteran pita yang ada di tengah, dan meteran nol yang ada di kanan. Nah, penggaris ini dibutuhkan untuk mengukur seperti diameter koin, buku, pensil, buah, pita pensil, penghapus, dan lain-lain. Nah, untuk mengukur baju yang adik-adik pakai saat ini, penjahit menggunakan alat ukur yaitu meter pita yang gambarnya itu ada di tengah ini. Selain itu, penjahit menggunakan meter pita untuk mengukur lingkar tubuh seperti lingkar pinggang dan lingkar dada untuk menjahit baju. Yang ada di sebelah kanan ini adalah meter nol. Biasanya digunakan oleh tukang, pekerja bangunan, dan sebagainya untuk mengukur jalanan, panjang jalanan, paket, pipa, dan lain-lain. Nah, meteran nol ini bisa digulung sehingga penggunaannya praktis. Next. Berikut adalah satuan panjang. Nah, untuk satuan panjang ini terdapat 7 tangga, di mana tangga pertama adalah kilometer dan tangga terakhir adalah milimeter. Untuk urutannya adalah kilometer yang disingkat km, hektometer yang disingkat hm, dekameter yang disingkat dam, meter yang disingkat m, desimeter yang disingkat dm, sentimeter yang disingkat cm, dan milimeter yang disingkat dengan mm. Sekali lagi adik-adik, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk menghitung perpindahan jika ke atas, maka dibagi 10. Dan jika ke bawah, maka dikali 10. Next. Untuk satuan panjang lainnya adalah kaki dan inci. Ini adalah persamaannya dengan satuan baku. Lanjut ke contoh soal. Jika Andi mengukur panjang menggunakan penggaris sebesar 1 meter, berapakah panjang dalam satuan sentimeter? Jawabannya adalah jika meter ke sentimeter, tangganya itu turun sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, singkatnya nolnya ditambahkan 2 saja di belakang 1. Yang tadinya 1 ditambahkan nolnya 2 jadi 1 cm. Nah, kalau mau digunakan perkalian, maka karena turun ke dari meter turun ke desimeter, maka dikali 10. 1 dikali 10 sama dengan 10. Nah, untuk dari desimeter ke sentimeter dikali 10 lagi. Nah, 10 kali 10 sama dengan 100 cm. Nah, bagaimana jika sebaliknya mengukur dari sentimeter ke meter? Nah, contohnya adalah misalkan 100 cm. Nah, karena tangganya itu naik sebanyak 2 kali, maka singkatnya nolnya dihapus 2 kali di belakang 1 menjadi 1 meter. Kalau misalkan kita mau dihitung dari 100 cm ke desimeter, desimeter, maka dibagi dengan 10. 100 bagi 10 sama dengan 10. Nah, dari desimeter ke meter dibagi 10 lagi. Dari 10 dibagi 10 menjadi 1. Next. Ini adalah soal-soal yang bisa adik-adik salin ke buku adik-adik untuk latihan. Kakak tunggu 20 detik ya untuk menyalin ke buku kalian.
Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu materi perhitungan berat yang akan dibawakan oleh Kakak Luis. Oke, boleh di next. Oke, halo adik-adik. Dengan saya Kakak Luis, saya akan menjelaskan tentang satuan berat dan alat ukur berat. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke alat ukur berat terlebih dahulu. Dan di dalam alat ukur berat ini tuh ada digital dan analog. Nah, di dalam digitalnya itu, di sebelah kirinya itu kita bisa dapat lihat ada timbangan gantung. Timbangan gantung ini tuh untuk mengukur berat barang dengan cara digantungkan di timbangan. Yaitu cara pakainya itu tuh benda yang ingin ditimbang itu digantungkan di gantungan bawahnya dan beratnya itu akan ditunjukkan di meteran atasnya tersebut. Dan di gambar tengah itu adalah timbangan badan. Timbangan badan ini itu dipakai untuk menimbang berat badan kalian. Dan di sebelah kanan itu ada timbangan dagang. Timbangan dagang ini tuh dipakai untuk menimbang barang-barang dagangan seperti buah-buahan, beras, telur, dan tepung. Dan biasanya ditemukan di pasar-pasar modern seperti supermarket. Next. Nah, di sini tuh ada alat ukur berat analog. Alat ukur berat analog itu sebenarnya itu mirip-mirip seperti alat ukur berat digital tadi, akan tapi hanya berbeda dari mereka ini tuh menunjukkan beratnya itu dengan jarum, sedangkan yang digital tadi itu dengan bentuk angka langsung. Hanya itu saja perbedaannya, tapi fungsi mereka sama. Oke, next. Oke, kita akan masuk ke satuan berat. Di satuan berat ini tuh sama seperti satuan panjang, depannya saja. Seperti dan di satuan berat ini juga ini itu yang paling berat itu adalah kilogram dan paling ringan itu adalah miligram. Oke, kita akan bahas dari atas sampai ke bawah ya. Yaitu pertama itu ada kilogram yang disingkat menjadi kg, hektogram yang disingkat menjadi hg, dekagram yang disingkat menjadi dag, gram yang disingkat menjadi g, desigram yang disingkat menjadi dg, sentigram yang disingkat menjadi cg, miligram yang disingkat menjadi mg. Sama seperti satuan panjang yang tadi itu, jika tiap kali turun 1, maka akan dikali 10. Misalnya 1 kilogram Anda adik-adik ingin mengubahnya menjadi hektogram. Jadi 1 kilogram itu akan dikali 10. Jadi 10 hektogram. Begitu juga dengan jika ingin naik tangganya. Misalnya dari 10 gram, adik-adik ingin ubah menjadi dekagram, maka akan dibagi 10. Jadi menjadi 10 gram itu menjadi 1 dekagram. Oke, next. Oke, ini itu ada satuan berat lainnya yang biasanya sering digunakan. Seperti 1 ton, itu adalah sama aja seperti 1000 kg. 1 kuintal sama seperti 100 kg, sehingga 1 ton itu adalah 10 kuintal. 1 kilogram itu sama dengan 2 pon, dan 1 ons itu sama dengan 100 gram. Oke, saya akan beri waktu 10 detik untuk adik-adik mencatatnya terlebih dahulu. Oke, next. Oke, berikut adalah contoh soalnya. Nah, tadi kan kita bisa melihat ya, 1 ton itu sama saja seperti 1000 kg. Sehingga 2 ton itu menjadi 2000 kg kan. Nah, dari 2000 kg itu kita juga tadi melihat bahwa ada 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Berarti 2000 kg itu dibagi 100 menjadi 20 kuintal. Atau ingin cara cepatnya, adik-adik hanya perlu mengingat 1 ton itu adalah 10 kuintal. Sehingga 2 ton ini itu tinggal dikali 10 menjadi 20 kuintal. Nah, di soal kedua itu ada 11 kuintal. Itu berapa kilogram? Seperti tadi yang kita lihat, 1 kuintal itu adalah 100 kilogram. Sehingga tinggal dikali saja, 11 ini itu dikali 100 menjadi 1100 kilogram. Dan contoh soal ketiga, 4500 gram, berapa ons? 1 ons itu adalah 100 gram. Sehingga itu 4500 ini itu tinggal dibagi 100 gram. Jadi 45 ons. Oke, next.
Oke. Contoh soal ini akan saya kasih waktu 20 detik untuk adik-adik mencoba menjawabnya terlebih dahulu. Oke, dalam contoh soal ini itu kita memiliki 3 orang teman ya, Budi, Andi, dan Vicky. Dan setiap mereka itu tuh memiliki barang yang berbeda-beda. Budi memiliki 500 gram gula, Andi memiliki 1 hektogram garam, dan Vicky memiliki 20 dekagram lada. Dan ditanyakan, jika mereka mencampurkannya semua itu, maka berapa berat campuran tersebut? Boleh ditampilkan jawabannya? Oke. Berarti pertama-tama itu kita tuh harus menentukan kita itu mau pakai satuan apa sih? Kilogram, hektogram, atau gram saja. Nah, di jawaban ini tuh kali ini tuh kakak itu menggunakan satuan gram. Yaitu semuanya itu semua satuan itu akan diubah ke gram semua, baru bisa ditambah. Bukan bisa, akan tetapi boleh. Seperti kita lihat ya, di Budi itu 500 gram gula. Berarti dia itu sudah satuannya itu gram. Jadi kita tidak usah ubah apa-apa. Sedangkan Andi itu tuh memiliki 1 hektogram garam. Yaitu kita harus mengubah hektogram menjadi gram terlebih dahulu. Dan hektogram itu jika ingin diubah menjadi gram itu, kita itu harus menurunkan sebanyak 2 kali. Karena dari hektogram ke dekagram terlebih dahulu, baru ke gram. Yaitu 1 hektogram itu dikali 100 gram. Menjadi 100 gram garam. Dan Vicky memiliki 20 dekagram lada. Dekagram ini tuh, satuannya itu, jika ingin diubah menjadi gram itu harus turun 1 tangga kan. Sehingga itu 20 dekagram itu harus dikali 10 gram terlebih dahulu. Menjadi 200 gram lada. Setelah kita mengubah satuannya menjadi gram semua, baru kita bisa menambahkannya. 500 gram ditambah 100 gram ditambah 200 gram. Menjadi 800 gram. Sehingga jawabannya itu adalah 800 gram. Oke, sekian dari saya. Dan penjelasan waktu akan dilanjutkan oleh Kakak Leo. Perkenalkan, nama saya Leonard. Sekarang saya akan menjelaskan alat ukur waktu. Nah, untuk alat ukur waktu sendiri itu dia ada stopwatch, jam digital, dan jam analog. Nah, cara membaca pada jam digital dan jam analog gimana? Misalkan ini contoh. Dia ini dibaca pukul 11 lebih 36 menit dan ditulis pukul 11.36. Contoh lain, dia itu dibaca pukul 11 tepat atau ditulis 11.00. Contoh lain lagi, dia dibaca pukul 3 lebih 25 menit atau ditulis 3.25. Nah, sekarang kita akan masuk ke menentukan nama suatu kegiatan. Misalkan 1 jam itu kita dapat 60 menit. 1 menitnya itu 60 detik. Terus kita ditanya, 1 jam itu berapa detik? 1 jam itu 60 menit. 60 menit. 1 menit itu 60 detik. Berarti kita bisa aja langsung 60 kali 60. Sehingga kita mendapat 3.600 detik. Contoh lain, 2 jam itu ditanya berapa menit? Kita tinggal kali 2 jam kali 1 jam itu kan 60 menit. Jadi tinggal dikali 60 menit. Sehingga kita dapat 120 menit. Contoh lain lagi, 1 jam ditambah 25 menit. Di sini kita bisa ubah semua satuannya menjadi menit. Sehingga 60 ditambah 25 sama dengan 85 menit. 75 menit dikurang 1 jam. Di sini kita bisa ubah satuannya semua menjadi menit. Sehingga 75 menit dikurang 60 menit. Kita dapatkan 15 menit. Nah, ini ada contoh soal. Misalkan Gihon mulai memasak pada pukul 8.30. Gihon selesai memasak pada pukul 9.05. Berapa lama Gihon memasak? Oke, jadi dari 8.30 sampai ke jam 9 itu sudah berlangsung 30 menit. Dari jam 9 sampai jam 9.05 sudah berlangsung 5 menit. Sehingga kita tinggal jumlahkan 30 menit ditambah 5 menit sama dengan 35 menit. Jadi lama Gihon memasak adalah 35 menit.
Nah, ada lagi contoh soal. Louis membuat puding selama 1 jam 20 menit sampai beku. Louis mulai membuat puding pada pukul 9.10. Pukul berapa Louis selesai membuat puding? Nah, Louis itu selesai membuat puding pertama-tama kita tambahin 9/10 itu dengan 1 jam. Menjadi 10/10. Lalu setelah kita tambahin 1 jam, kita tambahin 20 menit. Menjadi 10:30. Jadi di sini kita dapat kalau Louis selesai membuat puding pada 10:30. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.